Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam dari saya, dan juga saya menyampaikan tadi yang disampaikan oleh Umar di akhir, memberikan salam kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Umar mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang agung ini, semata-mata untuk meraih anugerah yang agung dan besar dari Allah Subhanahu wa taala, serta salawat senantiasa besar bersama salam tercurahkan atas Nabi yang teragung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta tercurah terhadap segenap sekalian para nabi-nabi dan para malaikat-malaikatnya Allah, dan juga bersama para sahabat dan keluarga, dan juga tercurah atas Al-Imam Al-Syekh Habib Bakar bin Salim yang kita peringati haulnya, dan tercurah atas kita semua yang hadir di dalam acara haul mengenang wafat Al-Imam Al-Arif Billah Al-Syekh Habib Bakar bin Salim. Ketahuilah bahwasanya setiap orang yang meninggal dunia, maka arwah mereka antara di dua tempat, salah satu dari dua tempat, antara illiyin ataupun sijjin. Adapun mereka orang-orang yang beruntung ditempatkan oleh Allah Ta'ala di illiyin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala padukan arwah kita bersama mereka di illiyin tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Di saat yang mulia ini, ayo hadirkan hati kita, hadirkan hati kita. Sebab orang itu dilihat dari hatinya, bukan dari jasadnya. Dan juga bersungguh-sungguhlah di dalam bermuamalah kepada Allah Ta'ala, dan merendahlah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bertawadhu'lah, sebab ini adalah saat yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, saat anugerah yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memiliki momen-momen tertentu dijadikan di dalam hari yang kita lalui, di mana momen tersebut istimewa, agung, anugerah Allah Ta'ala tercurah luas di momen-momen tertentu tersebut. Enggak setiap saat, enggak setiap waktu. Dan harapan kita saat tersebut adalah ini, di saat kita yang sekarang ini. Rasul bilang di dalam hadis, ala wa inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Ada momen-momen tertentu di mana anugerah Allah tercurah luas, maka carilah saat tersebut. Maka mudah-mudahan ini menjadi saat yang mulia tersebut, di mana anugerah Allah Ta'ala dibagikan kepada kita semuanya, hingga kita bangun dari majelis ini menjadi orang-orang yang beruntung, mendapatkan anugerah dan ampunan dan rahmat dan taufik dan bimbingan dan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab yang paling kuat untuk menyingkap bala, menyingkap musibah, menjauhkan kita dari bala musibah dan bala yang udah ada cepat diangkat oleh Allah Ta'ala, sebab yang paling ampuh, sebab usaha ikhtiar yang paling ampuh, ya sholat jamaah. Kemudian juga mensucikan hati kita dan mensucikan rumah kita dari pelanggaran-pelanggaran. Sucikan rumah kita dari tontonan yang haram, dari acara yang haram, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah, kemudian juga mensterilkan rumah kita, ya, dari perangai, dari sifat, dari tontonan, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan melazimkan zikir kepada Allah Ta'ala, memperbanyak zikir, doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab yang paling ampuh, yang paling kuat untuk menolak bala. Dan kita mukmin punya ini. Ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh selain mukmin. Mereka ikhtiar mereka dengan sesuatu yang lain, enggak lengkap, kurang. Tapi hal yang paling kuat, yang paling ampuh, ikhtiar yang paling hebat kita punya. Tinggal bagaimana kita akan melaksanakan dan menjalankan hal tersebut. Bersungguh-sungguhlah di dalam bermunajat, dalam berdoa, di dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inni la'ahummu ala adzabi ahli al-ard. Aku sudah akan menurunkan azab kepada penghuni bumi. Lantas ketika aku lihat orang-orang yang memakmurkan masjidku, memakmurkan rumah Allah, dan aku melihat orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ngumpul berzikir, dan melihat orang-orang yang beristighfar sebelum subuh, maka gara-gara mereka bertiga ini, maka aku urungkan azab tersebut. Tidak jadi aku turunkan berkat keberadaan orang-orang yang semacam ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut yang menjadi penyebab ditolaknya bala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syekh Abi Bakar bin Salim memadukan daripada semua kemuliaan tersebut. Di dalam zikir beliau ahlinya, dalam doa beliau rajanya, di dalam ilmu beliau merupakan pakarnya, di dalam keilmuan, di dalam keramat, di dalam ketakwaan, di dalam kedermawanan. Di dalam kedermawanan beliau sangat luar biasa. Hingga rombongan-rombongan para kafilah datang dari jauh-jauh, dari Romawi datang mau jumpa Syekh Abu Bakar bin Salim. Di masa tersebut 449 tahun yang lalu wafatnya Syekh Abi Bakar. Nah, artinya sebelum masa tersebut, ya 500 tahun yang lalu, ini rombongan dari Romawi datang kepada Syekh Abi Bakar bin Salim, berkunjung, berziarah, minta berkah kepada beliau dari negeri-negeri yang jauh. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau menyebutkan di dalam Qasidah Al-Ainiyah beliau, Syekh Abi Bakrin sulalati salimin dzil fakhri wal jahil fasihil awsa'i. Syekh Abi Bakar putra dari Al-Habib Salim, Al-Imam Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Saggaf. Syekh Abi Bakar bin Salim beliau sulalati salimin dzil Syekh Abi Bakrin sulalati salimin dzil fakhri wal jahil fasih al-awsa'i. Memiliki yang dia punya adalah sesuatu yang membanggakan, kebanggaan bagi muka bumi ini, kebanggaan bagi masyarakat Hadramaut, kebanggaan bagi Alawiyin yang memiliki kedudukan yang mulia, yang tinggi berkat tawadhu'nya kepada Allah, berkat akhlak dan perangai beliau yang demikian luhur radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan semuanya yang beliau punya, kedudukan yang tinggi tersebut beliau dapat dari apa? Beliau dapat kedudukan yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Pecahan dari apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Rasulullah mengalir terus ke dalam lautannya Syekh Abi Bakar bin Salim. Berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau dapat anugerah tersebut? Beliau adalah memiliki ilmu yang mengambil ilmunya aban anjad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari leluhurnya terus sampai kepada Rasulullah. Beliau alim, putra alim, putra alim, putra alim terus sampai Nabi Muhammad, seluruh nasabnya begitu. Beliau wali, anak wali, putra wali sampai kepada Nabi Muhammad. Beliau arif, putra arif sampai kepada Nabi Muhammad. Saleh, ahli ibadat, putra saleh, putra orang saleh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak putus. Apa yang beliau dapatkan tersebut beliau nyambung, beliau ikuti, beliau meneladani radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan mereka ini sanad tersebut, Syekh Abu Bakar, ayahnya, kakeknya, leluhurnya, guru-gurunya, dan juga para keturunan beliau ini, mereka ini yang mana memenuhi bumi Indonesia ini mendapat keistimewaan dengan banyaknya para wali-wali, para ulama penyebar agama Islam, yang mana menyebarkan agama Islam tersebut dari keturunannya Rasulullah yang sanadnya jelas nyambung hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari abad ke-6 Hijriyah sudah banyak, lantas menyebar di abad ke-7 dan secara masif di abad ke-8 Hijriyah. Mulai dari situ menyebar secara luar biasa. Di antaranya adalah para wali songo, yang mana wali songo tersebut mereka masih sepupu dengan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Sebab mereka para wali songo tersebut keturunan dari Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Syekh Abi Bakar bin Salim dari Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali. Ali dan Alwi ini saudara radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itulah mereka orang-orang yang mulia. Kita Indonesia dikhususkan dengan kedatangan orang-orang yang membawa Islam ke bumi Indonesia. Dari awal masuknya Islam ini melalui tangannya para ahlul bait, ahlus sunnah wal jamaah, bermadhabkan Syafi'i. Ahlus sunnah bermadhab Syafi'i, sehingga mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ulaika warathun nabiyyi warahtuhu wa auladuhu birraghmi lil muta'ami. Mereka inilah adalah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente mau terima, ente enggak mau terima. Ente mau senang, ente enggak senang. Ente demen, enggak demen, mau benci, mau cinta, tetap mereka cucunya Nabi. Terus kalau ente benci, mereka enggak jadi cucunya Nabi.
Hatta yang mau belagak buta, nggak mau tahu, tutup sejarah, hapuskan sejarah, mereka cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana mereka inilah orang-orang pembawa akhlakul karimah, pembawa perangai yang indah, pembawa sifat-sifat yang mulia, pembawa ilmu-ilmu yang luar biasa, radhiyallahu anhum ajma'in. Hingga orang zaman sekarang ini, kita sekarang ini diprovokasi, dipancing untuk bergeser keluar dari perangainya mereka, untuk ninggalin akhlaknya mereka. Wah, akhlak mereka udah nggak cocok, perangai mereka udah nggak cocok di zaman sekarang, udah nggak ideal di zaman sekarang, cari yang lain, nggak cocok, nggak sesuai, nggak ini. Kita semuanya dibujuk dengan bujuk rayu yang halus untuk kita bergeser dari metode mereka, dari akhlak mereka, dari ajaran mereka, dari perangai mereka, orang-orang yang mulia tersebut. Ingin mengeluarkan kita dari itu semua musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal jalan akhlak tersebut adalah yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang paling dekat denganku di antara kalian, yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya, paling lembut, paling santun, paling luhur, paling bagus akhlaknya, itu orang yang paling baik. Masya Allah. Oh, ciri itu ulama bilang cirinya akhlak mulia itu nggak komplain dengan akhlaknya orang lain. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai dikatakan juga di dalam hadis yang lain bahwasanya yang paling bagus akhlaknya, yang paling banyak merendah, paling banyak nunduk, begitu nggak komplain, khalas terima apa adanya. Ini mereka orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok hari kiamat. Di dalam riwayat Tirmidzi juga disebutkan orang yang paling dekat denganku besok hari kiamat, orang yang paling banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersama akhlak yang bagus itu membuktikan hubungan mereka dengan Rasulullah kuat, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dipuji, diagungkan oleh Allah Ta'ala akhlaknya. Imam Al-Haddad bilang tuh nabiyyun azimun khulquhu khuluqul ladzi bihi 'azzama rahman fi sayyidil kutbi. Nabi yang agung akhlaknya, nabi yang agung akhlaknya, isyarat kepada firman Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan syair Imam Al-Haddad ini, syair Imam Al-Haddad itu sampai saat ini, sampai sekarang masih digantung di figura di Masjidin Nabawi. Kalau kita ziarah Nabi Muhammad tuh di atas tulisannya nabiyyun azimun khulquhu al-khuluqul ladzi lahu 'azzama rahman fi sayyidil kutbi. Masih digantung, masih ada. Itu semuanya sampai sekarang. Radhiyallahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radhiya an alihi wa ashabihi wa warathati ajma'in. Nah, karenanya itu ayo perhatikan perkara akhlak ini. Perkara akhlak ini kita perhatikan. Ayo rumah kita, merdekakan rumah kita dari penjajahan, dari penjajahan yang ingin menjajah kita, ingin menjajah hati kita, menjajah pemikiran kita, menjajah mental kita, menjajah emosi kita. Baik, kita ingin dijajah hingga diiming-iming untuk penjajahan terhadap diri kita dengan bentuk iming-iming kekuatan barat, kekuatan timur, pengaruh barat, pengaruh timur. Ini semuanya adalah bentuk penjajahan terhadap hati kita. Ingin kekaguman kita kepada barat dan timur, merujuknya kita kepada kekuatan barat dan timur. Sifat ini ingin menjajah, melakukan pendudukan di dalam hati kita. Ayo merdekakan diri kita dari pendudukan ini. Usir mereka, tempatnya bukan di dalam hati kita. Biar hati kita buat Allah, buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo bebaskan, merdekakan hati kita. Jadilah kita merasa mulia, merasa berbangga dengan Islam yang kita punya, dengan sunnahnya Nabi Muhammad, dengan setiap dan semua nilai-nilai keislaman yang kita punya. Berbanggalah dengan itu semua dan anggap itu sebagai sesuatu kebanggaan dan kemuliaan. Dan perbagus ta'amul kita, sikap kita kepada sesama, bersikap dengan akhlak yang mulia, perangai yang luhur kepada semua orang, kepada muslimin, bahkan terhadap orang-orang kafir. Bersikaplah dengan sikap yang santun, yang mulia, yang luhur, yang diajarkan, yang dicontohkan di dalam syariat dan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tolak, usir, tolak segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Usir itu dari hati kita, usir itu dari rumah kita.
Usir itu dari kebiasaan kita, dari keluarga kita, perangai-perangai yang ditolak oleh Rasulullah, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Tabarruj, buka-bukaan aurat. Buka-bukaan aurat. Ya, baik itu dilakukan oleh orang perempuan, ya. Dia buka-bukaan aurat, usir nih perangai ini nih, singkirkan dari rumah. Ini gara-gara bala, gara-gara sifat yang kayak begini. Usir nih hal-hal yang ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Sifat buka-bukaan aurat, kemudian juga durhaka kepada ibu bapak, memutuskan silaturahmi, dan juga hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, seperti narkoba dan juga minum-minuman keras, begitu campur laki perempuan, ikhtilat baina rijal wan nisa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Syekh Habib Bakar bin Salim, Allah taala perbaiki keadaan kita dan Allah taala berikan pertolongan kepada kita sekalian dan anugerahnya dilimpahkan kepada kita sekalian. Ustaz Muhsin bin Idrus Al-Hamid, Allah taala insyaallah memberikan kesehatan, afiat, diperindah keadaan beliau dan semua yang bersama beliau di dalam mewujudkan acara yang semacam ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, bimbingan dan keberkahan dan kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah taala mengangkat bala musibah dari dunia ini dan Allah taala percepat pertolongannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.